Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah selamat pagi Bapa. Sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan, yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat istirahat malam yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Kami percaya ya Tuhan, ini semua oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan urapi, Tuhan berkati ya Tuhan, dan biarlah boleh menjadi berkat bagi semuanya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah selamat pagi Bapa pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Suci-Mu
yang kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kuduskan kami ya Tuhan, layakkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh menerima firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, buat pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah yang disampaikannya ya Tuhan hanya berasal dari Engkau saja ya Tuhan, untuk membajak setiap hati kami ya Tuhan, supaya hati kami boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kuduskan kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini, izinkan saya untuk berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca ayat emas kita di Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13, begini bunyi firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Lalu kita mau coba juga buka di terjemahan yang lain, di TSI 3, terjemahan Sederhana Indonesia yang ketiga, di ayat yang sama, Roma 15 ayat yang ke-13, begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, saya mendoakan kalian semua yang percaya kepada Kristus, biarlah Allah, sumber pengharapan kita, memberkati kalian dengan sukacita dan ketenangan dalam perlindungannya. Dan biarlah kalian tidak pernah berputus asa, sebab melalui kuasa Roh Kudus, kalian memiliki harapan yang pasti. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang harapan, saya yakin dan percaya bahwa setiap dari kita pasti memiliki harapan dalam kehidupan ini. Entah itu harapan tentang kehidupan yang lebih baik, atau harapan-harapan yang kita yakini dapat memberikan kebahagiaan dan sukacita bagi kita. Nah, harapan ini pada umumnya berbentuk abstrak atau tidak nampak Bapak Ibu Saudara. Dan diyakini atau bahkan terkadang dibatin atau dijadikan semacam sugesti agar terwujud. Walaupun kita tidak pernah tahu kapan terwujudnya, namun harapan ini biasanya kita jadikan sugesti agar terwujud Bapak Ibu Saudara. Nah, namun karena kita memiliki pengharapan inilah, kita jadi memiliki semangat untuk dapat mewujudkannya. Misalnya Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak dari keluarga yang sederhana. Anak ini memiliki harapan bahwa kelak ketika ia dewasa, ketika ia sudah bekerja, ia ingin membawa kehidupan keluarganya menjadi lebih baik, baik dari segi ekonomi maupun dari segi-segi yang lain Bapak Ibu Saudara. Nah, dari kecil anak ini sudah mulai menjalankan apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi kerinduannya. Harapan inilah yang memicu dia untuk dia bersemangat, untuk dia memiliki tujuan bahwa ke depan dia ingin mewujudkan harapan ini Bapak Ibu Saudara. Nah, dari kecil ketika sekolah, anak ini belajar dengan giat. Anak ini belajar dengan sungguh-sungguh, memperhatikan apa yang gurunya sampaikan, lalu di rumah mengulang lagi, belajar lagi, lebih giat lagi daripada yang lainnya Bapak Ibu Saudara. Nah, akhirnya anak ini pun mulai lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lalu lanjut ke jenjang universitas. Anak ini ketika ingin mewujudkannya, maka anak ini akan mulai dari hal-hal yang kecil. Ketika sekolah, anak ini akan mencoba untuk mendapatkan beasiswa, untuk boleh meringankan beban di keluarganya, untuk boleh membantu keluarganya. Anak ini mencari beasiswa. Ketika kuliah pun, anak ini akan mencari tempat di mana ada tempat perkuliahan yang memberikan beasiswa penuh agar anak ini boleh terbebas dari biaya Bapak Ibu Saudara. Nah, anak ini mulai dari langkah-langkah kecil, langkah-langkah yang membantu ia untuk bisa
mewujudkan harapannya, untuk ia bisa sampai, untuk harapannya bisa benar-benar terwujud Bapak Ibu Saudara. Nah, melalui waktu yang lama anak ini melakukan berbagai proses yang ia yakini bahwa ini akan mengarah kepada apa yang ia harapkan Bapak Ibu Saudara. Ketika masuk kuliah pun anak ini juga bekerja paruh waktu. Anak ini mencari pekerjaan paruh waktu untuk menghidupi kehidupan biasa hari-harinya ketika kuliah Bapak Ibu Saudara. Untuk membeli ini, mencetak ini, fotokopi ini, dan yang lain-lainnya, anak ini mendapatkan dan dapat memenuhinya melalui pekerjaan paruh waktunya. Nah, ketika anak ini selesai kuliah, akhirnya ia bisa bekerja, dan sampai pada akhirnya anak ini boleh mewujudkan apa yang menjadi harapannya. Anak ini boleh mendapatkan pekerjaan yang baik, boleh mendapatkan income yang baik, dan boleh mengangkat dan mewujudkan apa yang menjadi harapannya untuk menjadikan keluarganya menjadi lebih baik dalam segi ekonomi maupun dari segi yang lainnya Bapak Ibu Saudara. Namun kita memahami dan mengerti bahwa di setiap harapan yang ingin kita wujudkan pastinya akan ada banyak tantangan yang merintanginya Bapak Ibu Saudara. Namun karena kita memiliki pengharapan lah, karena kita berusaha mewujudkan apa yang menjadi harapan kita jadi memiliki kekuatan lebih untuk kita mampu melewati setiap rintangan ini Bapak Ibu Saudara. Untuk kita tetap konsisten, untuk kita tetap tekun, sampai pada akhirnya kita sampai kepada apa yang menjadi harapan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, namun harapan yang kita sendiri harapkan ini adalah hal yang belum pasti Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak pernah tahu apakah harapan ini akan benar-benar terwujud. Meskipun kita telah berusaha untuk kita dapat mewujudkannya, namun harapan ini masih bersifat abstrak atau belum ada bentuk yang dapat kita raih. Nah, harapan-harapan ini adalah harapan-harapan yang dunia tawarkan, harapan yang kita sendiri ingin kerjakan, kita sendiri ingin wujudkan. Ini adalah harapan yang belum pasti Bapak Ibu Saudara. Namun kita memiliki satu harapan yang pasti Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai anak-anak Kristus, kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai umat pilihannya, kita memiliki harapan yang pasti Bapak Ibu Saudara. Harapan kita yang pasti, satu-satunya harapan kita yang pasti adalah Kristus Bapak Ibu Saudara. Kristus adalah sumber pengharapan yang pasti kita miliki. Semua kita yang sebagai umat pilihannya, kita memiliki satu harapan yang pasti, yaitu Kristus Bapak Ibu Saudara. Kristus yang telah turun ke dunia, Kristus yang telah rela memberikan nyawanya bagi kita untuk menebus dosa kita. Kristus yang memberikan pengharapan kepada kita bahwa kelak kita akan memiliki kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, karena Kristuslah yang telah melakukannya bagi kita Bapak Ibu Saudara. Nah, harapan yang pasti inilah yang memberikan kita semangat, memberikan kita dorongan lebih untuk kita menjalani kehidupan kita saat ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita berani melangkah melewati setiap rintangan-rintangan yang saat ini ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita memiliki harapan yang pasti, pastinya dalam hidup ini akan merasakan sukacita yang penuh, dalam hidup ini akan merasakan damai sejahtera yang penuh, karena kita tahu pasti bahwa kedepannya kita memiliki Kristus Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki pengharapan yang pasti bahwa Kristuslah yang menjadi pengharapan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, Kristus jugalah yang akan memberikan kekuatan kepada kita melalui Roh Kudus. Kristus yang akan memampukan kita, memberikan kekuatan kita lewat Roh Kudusnya Bapak Ibu Saudara. Maka ketika Roh Kudus ini dicurahkan dalam kehidupan kita, melalui Roh Kudus inilah kita mendapatkan kekuatan baru, kita mendapatkan damai sejahtera, kita mendapatkan sukacita yang lebih Bapak Ibu Saudara ketika kita menjalani kehidupan kita. Nah, mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita terus memandang kepada Kristus, untuk kita terus fokus kepada Kristus, untuk kita mengarahkan pandangan kita benar-benar hanya kepada Kristus yang telah memberikan harapan yang pasti kepada kita Bapak Ibu Saudara. Kristus yang telah memberikan harapan tentang kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang kekal nantinya, kehidupan yang hanya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kristuslah satu-satunya harapan yang pasti dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengarahkan pandangan kita, mari kita fokus hanya kepada Kristus,
satu-satunya sumber pengharapan yang pasti dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat firman-Mu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur ketika Engkau memberikan kami harapan yang pasti bahwa Kristus adalah satu-satunya sumber pengharapan yang pasti dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya kami boleh senantiasa fokus kepadamu ya Bapa, dan biarkan kehidupan kami boleh senantiasa mengarah kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai dan memampukan kami untuk kami boleh melewati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terlebih kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah saya boleh menyampaikan informasi MCC sepekan. Yang pertama, hari Senin ada latihan tamborin setiap pukul 5 sore. Hari Kamis ada latihan pujian jam 7 malam. Hari Jumat ada menara doa kota jam 6 sore di Hotel Haris, lantai 16. Dan di hari Sabtu jam setengah 6 sore ada ibadah muda remaja Metanex. Dan pada hari Minggu pagi jam setengah 8 ada ibadah sekolah minggu. Dan kita akan berjumpa kembali di dalam ibadah raya MCC jam 5 sore. Kita akan akhiri ibadah Selamat pagi Bapa. Pada pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami di dalam kami merenungkan firman-Mu, memuji Engkau di acara Selamat Pagi Bapa pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memberkati kami di dalam aktivitas kami sehari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memelihara kami ya Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kami ya Tuhan, biarlah boleh sehat ya Tuhan. Dan kami boleh mempermuliakan nama-Mu melalui kegiatan kami pada hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa. Kami akhiri ibadah Selamat Pagi Bapa pagi hari ini. Haleluya.